Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, alhamdulillah pada pertemuan yang mulia ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini menjadi isyarat bahwa nanti kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya langkah kaki kita menuju tempat ini, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah menuju surganya yang hakiki kelak. Para jamaah, materi kita kali ini adalah syafaat. Sebelum saya mulai, saya bertanya dulu, kira-kira panjenengan ingin mendapat syafaat Nabi apa tidak? Nggih. Kalau begitu, kita harus tahu cara, kiat supaya kita memperoleh kiat Nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, monggo dipun perhatosaken. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah. Jadi sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap nabi diberi oleh Allah doa pamungkas, doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tetapi semua nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya, kecuali Rasulullah. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali aku simpan doaku, aku gunakan nanti pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi umatku. Jadi nabi-nabi itu sudah doa sapu jagatnya sudah dipakai semua, kecuali Nabi Muhammad disimpan. Tujuannya nanti hari kiamat untuk memberi syafaat kulolan panjenengan sedaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khuyyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhul jannata syatru ummati. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah
disuruh milih sama Allah, syafaat atau separuh umatku masuk surga. Jadi Rasulullah dikasih pilihan, Muhammad pilih, 1 syafaat, 2 separuh umatmu masuk surga. Kamu pilih yang mana? Fahtartus syafa'ah. Kata Rasulullah, aku memilih syafaat. Li'annaha a'ammu, karena syafaat itu lebih menyeluruh daripada sekedar separuh umatku masuk surga. Kemudian Nabi bertanya, ataronaha lil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang-orang yang bertakwa? La, tidak. Walakin, akan tetapi, lil mudnibin al mutalawwithin al khotta'in, tetapi justru syafaatku aku berikan kepada orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa, orang yang penuh kesalahan. Jadi panjenengan sak bejat-bejate panjenengan, naudzubillah min dzalik, selama panjenengan dados umatipun Rasulullah, insyaallah badhe pikantuk syafaati Nabi. Tapi wonten syarate ngoten lho. Nek sekadar kabeh oleh ya enak lah kaya wong Nasrani, tebus dosa selesai. Nggih, kula lan panjenengan sedaya badhe pikantuk syafaatipun Nabi, tapi wonten syarate, Pak. Nek syarate mboten dilampahi mboten saged. Ngertos basa Jawa nggih? Sakderenge kula lajengaken napa syafaat niku. Sebelum saya lanjutkan syarat untuk dapat syafaat, saya mau bertanya dulu nih. Apa itu syafaat? Napa niku syafaat? Dalam perlindungan. Yang lain? Dalam pertolongan. Mboten salah, tapi nggih mboten bener. Nek pertolongan nggih pastilah pertolongan. Tapi syafaat niku napa? Ngeten, perhatosaken. Supados kita niki mboten salah paham. Jangan sesekali menganggap syafaat Nabi niku Rasulullah ndudut umate, nulung umate. Mboten. Syafaat niku napa? Thalabul khairi lil ghairi. Syafaat adalah memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Contoh, ada orang datang ke saya, Ustadz saya ini butuh duit karena anak saya operasi, biayanya 100 juta. Saya bilang, atau 200 juta misalnya. Saya bilang, Mas ngapunten, kalau uang sebesar itu saya belum punya, tapi sampean tenang dulu. Coba saya tak menghubungi Bapak Fulan, terus saya ngomong, Pak ini ada saudara kita yang kesusahan, dia diuji oleh Allah, anaknya sakit, butuh biaya 200 juta. Tolong panjenengan pinjami, langkung-langkung panjenengan sukani. Panjenengan apa? Kasih. Oh ya enggak apa-apa Ustaz, insyaallah. Nanti saya bantulah sama teman-teman yang lain. Dalam hal ini saya memberi syafaat. Mengapa kok memberi syafaat? Karena saya meminta kebaikan bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Rasulullah memberi syafaat bukan Rasulullah nolong, bukan. Tapi Rasulullah minta sama Allah, ya Allah selamatkanlah umatku itu. Ya Allah tolong, ya Allah ampunilah dosanya umatku yang itu. Sudah paham makna syafaat? Perantara untuk menolong, rekomendasi, itu syafaat. Jadi Rasulullah memberi syafaat bukan berarti langsung ditolong. Belum, Rasulullah mengajukan dulu sama Allah. Sama dipahami nggih? Niku syafaat. Nah, syafaat itu ada syaratnya. Enggak kok ujuk-ujuk kabeh umat Nabi oleh napa? Syafaat boten, wonten syarate. Syarat yang pertama inggih menika idznullah lisyafi'. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Syarat yang pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin dulu dari Allah. Dalilnya panjenengan sudah hafal. Apa? Nggih, betul. Ayat kursi. Gimana bunyinya? Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Dan tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali harus dapat izin dari Allah. Yang memberi syafaat harus dapat izin. Ini syarat yang pertama. Dalil lain adalah sebuah riwayat, nanti pada hari kiamat pelaku maksiat, orang-orang kafir ini ketika di padang mahsyar ketakutan, mencekam, mereka mencari Nabi Adam. Pernah dengar hadis ini? Mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu kepada kami, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku gak bisa nolong kalian, kalian gak bisa nolong aku. Al-yauma ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian, karena dulu aku pernah makan buah terlarang. Jelas gak? Jelas no boten? Sama jawab, jelas no boten? Biar aku semangat. Idhabu ila Nuh, pergilah menuju Nabi Nuh. Mereka berangkat menuju Nabi Nuh. Ketika ketemu Nabi Nuh, mereka memohon lagi, ya Nuh, anta awwalu rasulin, wahai Nabi Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus di muka bumi. Sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nabi Nuh menjawab, nafsi, nafsi. Al-yauma ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini, tidak bisa. Dan aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah berdoa hingga kaumku ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idhabu ila Ibrahim, pergilah menuju Nabi Ibrahim. Orang-orang berbondong menuju Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta khalilur rahman, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tolong sampaikan agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nabi Ibrahim menjawab, nafsi, nafsi. Gak bisa. Pada hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena dulu aku pernah berbohong 3 kali. Jangan ditanya Pak, bohong 3 kali itu apa saja. Karena kalau sampean tanya, waktunya gak cukup 1 jam. Tapi intinya Nabi Ibrahim bohong berapa? 3 kali. Tapi sebenarnya gak bohong gitu loh. Di antaranya bohongnya adalah sedikit aja. Beliau mukuli mecai berholo, ya toh? Setelah itu yang besar dibiarkan, ya toh? Terus ditangleti, loh siapa yang mukuli ini semuanya, yang mecai ini ya? Nabi Ibrahim mengatakan apa? Padahal tujuannya beliau itu nggak bohong, tapi ngajak berargumentasi. Aku nggak bisa nolong. Nah, kalau saya jelaskan 3-tiganya lama, karena itu ada ceritanya. Aku nggak bisa nolong kalian. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka berbondong-bondong. Nabi Musa menjawab jawaban yang sama, tidak bisa. Hari ini Allah murka, tidak pernah Allah murka melebihi hari ini, tidak bisa. Karena dulu aku pernah mukul orang sampai mati. Di Al-Quran kan diterangkan, Nabi Musa pernah menempeleng orang mati, kemudian Nabi Musa dikejar-kejar sampai lari ke negeri Madian. Terus di situ ketemu dengan dua orang wanita. Putrinya siapa? Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan putrinya dan tidak bisa. Idhabu ila Isa, pergilah menuju Nabi Isa. Mereka berbondong-bondong menuju Nabi Isa. Nabi Isa sama nggak bisa menolong. Cuma Nabi Isa nggak nyebutkan kesalahannya. Terakhir Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad,
pergilah menuju Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi. Maka mereka datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersungkur di bawah arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, isfa tusyaffa is'al tuta." Wahai Muhammad, berikan syafaatmu kepada siapa saja, aku perkenankan syafaatmu. Was'al, dan mintalah, tuto, kamu akan dikasih atas permintaan. Kembali ke syarat pertama, Bu. Bapak, apa syarat pertama tadi? Orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Dalilnya ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat berapa? 225. Dan juga hadis panjang yang saya sampaikan tadi. Jadi orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Nabi Adam nggak bisa karena nggak diizini sama Allah. Dalam syafaat ini, tapi dalam syafaat-syafaat yang lain Nabi Adam juga bisa. Oke. Syarat yang kedua, tidak cukup yang memberi syafaat dapat izin, tetapi orang yang akan diberi syafaat harus dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dapat izin memberi syafaat, tapi masalahnya orang yang diberi syafaat diridhoi Allah apa tidak? Jadi yang nomor dua, orang yang diberi syafaat harus dapat ridhonya Allah. Dalilnya mana? Surat An-Najm ayat 26. La tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yardah. Dan tidak bermanfaat syafaat-syafaat kecuali setelah an ya'dzanallah, Allah mengizinkannya, wa yardah, dan Allah ridho. Yang memberi syafaat diberi izin, yang diberi syafaat mendapat apa? Ridho. Syarat orang diridhoi Allah, surat apa tadi? An-Najm ayat 26 dan juga surat Toha ayat 109. Yang intinya orang itu dapat syafaat, satu, kalau yang memberi syafaat dapat izin, dua, yang diberi syafaat harus dapat ridho. Lah, orang itu tidak diridhoi kecuali ada dua syarat. Jadi syarat yang nomor dua ini cabangnya ada berapa? Ada dua. Syarat orang itu diridhoi Allah, satu, at-tauhid. Orang itu harus ahli tauhid, akidahnya benar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, monggo diprotosaken. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaat panjenengan pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah man, yaitu sapane wong qala, ngucap sapa wong la ilaha illallah khalisan fi qalbi, yaitu orang yang mengucap la ilaha illallah murni dalam hatinya, nggak boleh ada syirik, nggak boleh ada hal-hal yang merusak la ilaha illallah. Meskipun la ilaha illallah sekian kali banyaknya, tapi saya pakai jimat, tidak akan bakalan dapat syafaat Nabi. Meskipun la ilaha illallah sering-sering kali, tapi saya percaya nyiloro kidul, tidak akan dapat syafaat. Meskipun ngucap la ilaha illallah tapi saya pakai pelarisan nang toko, nang pasar pakai pelarisan cepet laku, wonten apa mboten ten Bojonegoro? Nggak percaya nek gak ono aku. Nggak percaya. Tapi yang nggak kabeh, Pak. Kebanyakan nggih, tapi mboten kabeh. Mboten sedanten. Syaratnya tiang niku diridhoi satu, tauhidnya bener. Enggak pergi ke dukun, ya, man atakahinan
fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, rawahu Muslim. Barang siapa datang ke dukun bertanya, tanya tok meskipun gak percaya, takon tok, lam tuqbal salatun arba'ina laila, salatnya gak diterima 40 hari. Takon tok lho iku. Nek percaya gimana Ustaz? Wonten malih hadis. Man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa pergi ke dukun, percaya omongane dukun, dilaksanakno omongane dukun, faqad kafara, dia bisa kufur, bisa kafir dari agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Dan enggak boleh rumong sosial. Ya, kalau di Lamongan itu Pak, karena saya dari Lamongan, di Lamongan itu hampir ndak ada orang mantu, orang duwe gawe ulan selo. Di Bojonegoro wonten? Sami nggih. Mboten wonten mungkin, alhamdulillah. Tapi ten Lamongan mboten wonten tiyang mantu ulan selo nih. Lah ning mboten angsal. Gak boleh ngelakoni tatoyur. Wedi sial ini mboten angsal. Wong Islam kudu ngoten. Nek ngoten niku dilampahi mboten saged pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaratnya tauhide kedak leres, bersih, akidai bener. Gak boleh percaya klenik-klenik. Wong Islam dididik Rasulullah supaya jadi umat yang cerdas. Tidak boleh percaya hal-hal yang seperti itu. Okay. Syarat yang kedua dari apa tadi? Diridhoi niku wae nggih. Syarat yang kedua untuk diridhoi adalah al-mutabaah, harus mengikuti aturan Rasulullah dalam beribadah. Dalilnya mana? Perhatikan. Dalam riwayat Imam Bukhari, nanti pada hari kiamat ketika manusia di padang mahsyar kepanasan, mereka mencari telaganya Nabi. Jadi Rasulullah itu nggak ada telaga, telogo Pak. Namine napa? Telogone Nabi niku namine napa? Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Jadi Allah itu menganugerahkan ke Nabi telaga indah. Dan Rasulullah, inni antadirukum fil haud, aku menunggu kalian di telagaku nanti. Lah mugi-mugi insyaallah kita saged ketemu kali Rasulullah ten telaganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, semua umatku nanti aku tunggu di telagaku. Maka pada waktu itu berbondong-bondong orang menuju ke telaganya Rasulullah. Tiba-tiba, perhatikan, ada sebagian umatnya Nabi yang dihalau. Dihalau itu diapakan? Dicegat, tidak boleh masuk. Diusir, dihalau, tidak boleh masuk. Rasulullah melihat kejadian itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ai Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku, biarkan dia masuk ya Allah." Saya mau bertanya, ini syafaat nama boten? Syafaat nama boten? Tadi kan saya katakan syafaat itu adalah permohonan kebaikan, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Ketika Rasulullah melihat sebagian umatnya dicegat, nggak boleh masuk, Rasulullah berdoa, Rabbi ummati ummati, ya Allah, umatku ya Allah. Apa yang terjadi? Dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang diada-adakan oleh umatmu sepeninggalmu. Tak bisa, karena mengada-ngadakan ibadah niku wau lho. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kenapa mereka nggak bisa masuk? Karena kamu nggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Membuat syariat baru, membuat ritual baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isyaratnya dapat syafaat: satu, akidah kudu lurus, la ilaha illallah. Dua,
Ibadah kudu sesuai Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah artinya akidah bener. Muhammad Rasulullah artinya ibadahnya nyontoh Rasulullah, gak boleh membuat aturan sendiri. Ngoten nggih? Nah, supaya ibadah kita ini sesuai Rasulullah, maka kita harus memperhatikan 6 hal penting. Ditulis biar nggak melongo gitu ya. Silakan ditulis. Supaya ibadah kita ini sesuai dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, harus perhatikan 6 hal penting supaya sama. 1. Al-makan. Perhatikanlah tempat. Kalau Rasulullah sudah menentukan tempat ibadah, jangan diganti-ganti, nanti salah. Contoh, Islam cuma ngajari satu tempat untuk haji. Di mana itu? Mekah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged ten Baitullah. Tawaf itu cuma satu tempat. Haji cuma satu tempat, di Mekah. Kalau orang Syiah membuat tanah suci sendiri di Karbala, Irak, saya mau tanya, kira-kira diterima Allah apa enggak? Kenapa kok tidak diterima? Karena melanggar aturan Nabi dari segi apa tadi? Tempat. Kalau sudah ditentukan tempatnya jangan diganti, diganti salah. Yang kedua, az-zaman, waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah nggak boleh diganti, diganti salah. Contoh. Kata Rasulullah dalam hadis yang panjang, waktu sholat duhur itu barat pundi Pak? Kilan mriko nggih. Kata Rasulullah, waktu sholat duhur itu ketika bayangan benda ada di sebelah timurnya benda. Zawal, lengser sedikit. Jadi bayangannya benda ada di sebelah timurnya benda. Jadi kalau misalnya waktu siang terus benda ini belum mempunyai bayangan, artinya masih tepat di atas kepala, berarti belum waktunya sholat duhur. Kalau ada orang sholat duhur, tidak bisa, karena belum waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Sholat itu waktunya harus tepat. Contoh lain, Rasulullah mengatakan bahwa haji Arafah wukuf tanggal berapa? 9. Orang-orang jil liberal mengatakan daripada wukuf tanggal 9 atau tarwiyah di Mina atau lempar jumroh misalnya tanggal tanggal 10 dan seterusnya, kalau memang daripada yel-yelan, daripada haji ini malah gak khusyuk, wis gitulah, kita membuat aturan sendiri, boleh wukuf tanggal 9 November, 7 Agustus, terserahlah, daripada yel-yelan. Diterima no mboten? Kenapa kok tidak diterima? Melanggar aturan Nabi dari segi waktu. Rasulullah mengatakan kurban itu setelah sholat id baru disembelih. Kalau ada orang ngomong sama pembantunya, tolong goroen pedosku, aku tak sholat id, engkau mole-mole aku tak pangan pedosku, dianggap enggak ini korbannya Pak? Kenapa? Melanggar aturan Nabi dari segi waktu. Yang nomor 4, sengaja saya salahkan, panjenengan ngantuk nombot. Yang nomor 3 adalah al-adad, bilangan, jumlah. Rasulullah kalau sudah menentukan jumlah, bilangan ibadah jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, ada orang sholat subuh saking ikhlasnya lillahi ta'ala, ya Allah, saya tambahi sholat subuh jadi 3 rakaat. Diterima oleh Allah? Boten. Keranten apa? Melanggar aturan Nabi dari segi waktu. Dalam asli salah tadi Pak. Jadi
Rasulullah ngajari kita setelah sholat wajib kita membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Terus ada orang ingin pahalanya banyak, Subhanallah 1000 kali, Alhamdulillah 1000 kali, Allahu Akbar 1000 kali. Pertanyaannya, bagus mana yang 33 kali dengan yang 1000 kali? Mengapa? Karena sesuai tuntunan Nabi. Yang diminta Allah mboten banyak, mboten, tapi leres. Allah minta benar, Allah tidak minta banyak. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji ayyukum ahsanu amalah, siapakah manusia yang paling bagus amalannya. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, enggak, tapi yang paling bagus. Lah bagus itu satu ikhlas, dua sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan gak ikhlas batal. Ikhlas gak sesuai tuntunan batal. Sesuai tuntunan gak ikhlas batal. Makanya syahadat kita itu ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah ikhlas. Muhammad Rasulullah ibadai sesuai tuntunan Nabi. Itulah syarat diterimanya amal. Ikhlas. Kedua, sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor pinten? Sekawan. Al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran ibadah jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, lidzakari mislu hadzil unthayain. Anak lanang iku 2 kali lipatnya anak perempuan dalam hal apa? Waris. Kalau diubah-ubah salah. Ukurannya sudah ditentukan Nabi. Kalau ada suami ini wafat, istrinya dapat berapa? Lihat, kalau suaminya ini meninggalkan anak, baik dengan istri ini atau istri yang pertama yang sudah mati, yang penting suaminya punya anak, istrinya dapat 1/8. Kalau suaminya wafat, suami nggak ninggal anak, istri dapat 1/4. Istrinya mati, suami dapat 1/2 kalau ini nggak punya anak. Tapi kalau si istri punya anak, baik dengan suami ini atau suami sebelumnya, yang penting punya anak, suami dapat 1/4. Ini aturan Islam, nggak boleh diganti-ganti. Kecuali hibah, silakan kalau hibah. Tapi kalau hibah itu harus ketika hidup. Adapun nanti kalau emak mati tambah iko nggone kakakmu, perusahaan iko iku nggonmu, mboten angsal niku. Nek ngekei saiki itu hibah. Tapi nek ngenteni mati berlaku hukum waris. Ngoten nggih? Contoh lain nisab zakat. Zakat harta kekayaan, sampai punya uang berapa nisabnya sehingga harus dizakati. Nisabnya zakatnya harta berapa Pak? 20 dinar. 20 dinar itu 1 dinarnya sama dengan 4/4 gram emas. Jadi zaman Nabi itu orang dianggap kaya kalau sudah punya 20 dinar. Kalau punya uang nggak sampai 20 dinar, durung wajib zakat. Tapi kalau sudah punya 20 dinar ke atas, wajib zakat. Lah 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar berapa gram emas? 20 kali 4,25 berapa? 85 gram emas. Emas murni loh ini ya. Jadi kalau orang mempunyai harta seharga dengan 85 gram emas murni, berarti orang itu sudah mencapai nisab. Anggaplah 1 gramnya 500.000, berarti 500 kali 85 gram ketemu 42,5
juta. Betul enggak? Cok suwe-suwe ngitungnya Pak. 42 juta setengah. Betul enggak? Artinya misalnya tabungan saya lihat ternyata aku punya uang 45 juta. Sudah nyampe nisab apa enggak? Sampai. Saya wajib zakat apa enggak? Belum. Nunggu 1 tahun. Dikasih waktu sama Islam 1 tahun. Kalau nisab sudah nyampe, terus haul 1 tahun sudah nyampe, baru di zakati pinten 2,5%. Ini aturan Nabi, kalau diganti-ganti Pak. Sampun nggih? Niku napa niku wau? Ukuran nggih. Sakniki nomor gangsal. Nomor 5. Nomor 5 adalah al-jins. Jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah mengatakan bahwa zakat fitrah itu masakin, memberi makanan kepada fakir miskin. Memberi makanan, bukan memberi uang. Berarti namanya zakat fitrah. Fitr itu artinya makan Pak. Zakat fitrah itu zakat untuk makan. Berarti Rasulullah ngajari kita zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Kalau pakai uang gimana Ustadz? Nggak boleh. Tapi ada solusinya. Bagaimana caranya solusinya? Boleh takmir memfasilitasi menerima uang. Terus takmir membelikan apa? Beras. Tetapi takmirnya harus kulakan beras. Jangan sampai ayo silakan zakat ke sini, zakat berasnya banyak, orang-orang datang tiba-tiba ada orang bawa uang. Mas saya nggak sempat beli beras nih, tolong panjenengan belikan saya. Oh monggo Bu, silakan ditimbang, ini sudah ada berasnya. Ternyata berasnya wong sing bayar zakat pisan. Mboten angsa. Harus boleh tapi takmir menyediakan apa? Beras asli. Memang itu pun tempatnya nggak boleh di masjid karena jual beli nggak boleh di masjid. Jadi kalau taruh beras ya silakan, tapi taruh di depan, di kelas misalnya. Ada pendapat ulama yang membolehkan pakai uang, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mengatakan harus makanan pokok. Percaya sama saya Pak, orang kalau dikasih uang beli rokok nanti. Terus percaya, ngomong Jawa iki rata-rata ngono. Makanan pokok, sampean kayak duit. Wong semboyane wong rokokan iku atuk gak mangan ya wis, sing penting makanan pokok. Jenisnya sudah ditentukan. Contoh lain nggih. Rasulullah menentukan kurban itu dengan 2-3 hewan. Unta, sapi sama kambing. Kambing dibagi menjadi 2. Kambing domba sama kambing itu. Yaitu apa? Dalam loh, domba kan gibas, satunya yang Isamen tahu sendirilah. Nah, kalau ada orang zaman ini mempunyai jenis sendiri, wes aku tak kurban 1000 kelinci saja kira-kira gitu, diterima oleh Allah? Mboten. Mengapa kok mboten? Melanggar aturan Nabi dari segi jenis. Yang nomor pinten saniki? 6. Yang nomor 6 adalah kaifiyah, tata cara. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Jadi kalau ngaku kita ini umatnya Nabi, tata cara ibadah kita harus sesuai Nabi. Contoh, kalau nggak dikasih contoh kan nggak jelas. Kasih contoh. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah mengajarkan kepada kita tata cara zikir yang benar. Surat apa tadi? Ayat Wadhkur ilinga sapa sira, wadhkur dzikira sapa sira, rabbaka ing pangerane sira. Piye carane? Fi nafsika ing dalem jiwane sira. Tadarruan kali merendahkan diri, wa khifatan kali takut cemas, wa dunal jahri minal qauli lan ora gedekno swara. Wadkur dzikirlah Rabbaka kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika di dalam dirimu sendiri. Tadarruan khusyuk, wa khifatan cemas, wa dunal jahri
dan tidak mengeraskan suara. Jelas no mboten? Wele-wele Pak, karek gelem ngelakoni taga. Ngerti wele-wele? Jelas. Sendiri, khusyuk, terus wedi karo Gusti Allah. Yang terakhir, tidak mengeraskan. Lah kalau ada orang ngapunten nggih. Kenapa? Ten mik, ya kalau saya sampean sudah tahu semuanya lah. Bengok-bengok ten masjid. Ini ki. Wadkur dzikir lah, dzikir niku umum Pak. Ya sholawat, ya subhanallah, ya tahmid, ya tahlil, ya takbir, ya dzikir, semua dzikir itu. Boleh, silakan. Tapi bagaimana caranya? Sampean waca dhewe. Al-A'raf surat 205. Jelas, terang. Tidak boleh membuat aturan sendiri rame-rame, terus membesarkan suara jamaatan. Nah ini, kalau Rasulullah sudah menentukan tata cara, jangan diganti. Yang nomor pinten? Sekawan. Nomor 6 ya. Nomor 6 ini sudah habis. Sekarang 6. Sekarang 6 kan? Kok perasaan kurang satu? Satu, tempat, waktu, jenis, bilangan, ukuran, tata cara. Iya, sudah habis ya. Ada satu lagi sebenarnya, sebab. Satu lagi sebab. Rasulullah kalau sudah menentukan sebab, pakai sebab ini, jangan cari sebab yang lain. Contoh sebab kesembuhan. Ini saya yang bikin contoh sebab kesembuhan aja. Karena yang terjadi di masyarakat kebanyakan masalah ini. Rasulullah ngajari kita untuk mencari sebab kesembuhan itu dengan 2 cara Pak. Satu, dengan sebab yang ada dalil. 2, dengan sebab yang tidak ada dalil tapi terbukti secara ilmiah. Contoh, orang sakit, maka dia berobat. Lah, untuk mengatakan obat ini sesuai tuntunan apa tidak, kita asah dengan 2 hal. Satu, ada dalilnya ndak? Kedua, terbukti secara ilmiah apa ndak? Contoh satu, ada orang berobat dengan bekam misalnya, boleh apa ndak? Boleh, ada dalil. Dengan minta zaitun, habatus sauda, dengan ruqyah syar'iyyah, jelas boleh, ada dalil. Terus ada orang mencret, dia berobat dengan godong jambu. Boleh apa enggak? Kita tanya dulu, satu, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Inna godong jambu yasfi, enggak ada. Sesungguhnya godong jambu bisa menyembuhkan, enggak ada. Ketika enggak ada dalilnya, kita tanya cara yang kedua, terbukti enggak secara ilmiah? Meskipun enggak ada dalil, tapi terbukti secara ilmiah, boleh. Tapi kalau ada orang bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya ada orang berobat terus disuruh beli kambing warna hitam atau pitik warna ireng, ada nggak seperti itu? Terus penyakitnya dipindah, ini boleh nggak Ustadz? Ya, sampai apalkan kaidahnya tadi. Satu, ada dalilnya enggak? Jelas nggak ada dalil. Kedua, terbukti secara ilmiah apa enggak? Kalau tidak, berarti yang ketiga, syaitan, jin, dan ini tidak dibolehkan. Ya. Dulu 5 tahun yang lalu barangkali ya, di Jombang ada dukun cilik namanya. Ada orang antri padet, tidak bisa jumpai, akhirnya ambil apa? Air pecerainya Ponari. Satu, ada dalil enggak ini? Tidak. Kedua, ayo dibawa lab, ayo dibawa ke lab, bisa nyembuhkan apa enggak? Kalau ini tidak bisa, ini nggak bisa, ini sebab yang terlarang. Bisa dipahami Bu? Nah wis, waktunya tinggal berapa menit? Sebentar, saya ulangi kembali ke syafaat. Saat orang kalau ingin dapat syafaat, satu, yang memberi syafaat harus dapat izin. Yang diberi syafaat harus dapat ridho. Orang diridhoi kalau dia mempunyai 2 hal. Satu, tauhidnya benar. 2, ibadahnya sesuai tuntunan.
Dan itu sesuai tuntunan tadi saya jelaskan. Karena Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal beribadah gak sesuai tuntunan Nabi, tertolak. Ustadz, kok dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Semua dikit-dikit kok bid'ah Ustaz. Kalau semua bid'ah, ya mic ini juga bid'ah Ustaz. Tab ini juga bid'ah Ustaz. Kamera juga bid'ah Ustaz. Mobil juga bid'ah. Kita katakan Mas, yang dimaksud Nabi itu ada dalam urusan agama. Nabi diutus untuk masalah agama. Adapun masalah dunia, buat komputer, buat pesawat terbang itu terserah. Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan agama. Jadi kalau mau kreativitas, mau inovasi itu dalam masalah dunia, monggo. Mau terbang kemanapun silakan. Tapi kalau urusan agama tidak boleh berkreatif. Dalam masalah agama tidak boleh berinovasi. Harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai tuntunanku, perintahku, raddun, tertolak, kata Nabi. Nah, itu sampun mantun saniki kiat-kiat. Dengan singkat, mudah-mudahan cukup waktunya. Kiat-kiat supaya mendapat syafaat ini paling penting, Pak. Tadi super penting, ini penting. Bagaimana supaya panjenengan dapat syafaat? Satu, monggo dilampai, monggo dilaksanakan. Kaping setunggal, qiraatul Quran. Sering-sering membaca Al-Quran. Dalile riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Ustadz, saya itu pengen baca Quran tapi mata kula niki sampun mboten terang. Dos pundi ngeten niki Ustaz? Tetep maos Al-Quran sak isoi panjenengan, sak sagete. Sagete Al-Fatihah nggih Al-Fatihah, sagete Al-Ikhlas Al-Ikhlas. Ya. Kata Nabi, setiap huruf dihitung satu sedekah. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Berarti kalau orang-orang membaca alif lam mim dapat berapa pahala? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun. Terus alif, lam, ro, ha, mim, ya. Berapa jumlahnya? Tinggal ngalikan 10. Itu baru itu toh. Bagaimana dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malik. Tinggal satu huruf dikalikan berapa? 10. Ini Pak yang menjadikan kita dapat syafaat. Di antaranya banyak-banyak baca Al-Quran. Nomor pinten? 2. Siam, memperbanyak puasa sunnah. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa dua-duanya memberi syafaat pada hari kiamat. Puasa akan berkata di hadapan Allah, Allahumma rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari. Ya Allah, dulu aku yang menyebabkan hamba ini tertahan dari makan, minum dan syahwat di siang hari karena aku ya Allah, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Memperbanyak puasa sunnah, Senin Kemis, puasa 3 hari 1 bulan, puasa Asyura, puasa Arafah, syukur-syukur bisa puasa Daud. Nomor 3. Nomor 3 ini membaca doa setelah adzan. Jadi kalau panjenengan mirengaken adzan dijawab
Setelah dijawab, muadzin selesai, kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Titik. Kata Nabi, khallat lahu syafaati yaumal qiyamah. Sapa wong sing maca donga iki, khallat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Sampun apal napa dereng? Yang ngomong Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma itu orang yang mendengarkan, bukan muadzinnya. Paham maksudku lah? Orang yang mendengarkan, bukan muadzinnya. Terus nomor 4, sholatnya kaum muslimin terhadap jenazah orang Islam lainnya. Mamin rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi illa syafa'ahumullah fih. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia terus disolati 40 orang yang berakidah benar, tidak menyekutukan Allah, nyolati wong sing mati 40 wong sing akidah bener, tidak mensyirikkan Allah, syafa'ahumullah, Allah memperkenalkan syafaatnya orang tadi untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Ini diperkenankan sama Allah. Syaratnya ahli tauhid, gak senengane nang dukun, gak senengane jimat, gak senengane klenik. Lah, sampean gak mungkin disolati wong sing akidahnya bener kecuali sampean di dunia harus berteman dengan orang yang akidahnya bener. Alhamdulillah ini, masya Allah. Ya, warga Muhammadiyah nggak boleh ngelakoni kesyirikan. Itu wejangane Kiai Ahmad Dahlan Rumiyin. Ya, Kiai Ahmad Dahlan sakmantune piyambakipun berangkat ke Mekah belajar, beliau kembali dan menerangkan yang benar kepada umat masyarakat Islam, terutama yang ada di Yogyakarta. Nah, itu wasiat beliau. TBC itu harus dihilangkan. Ya, itu ciri khas Muhammadiyah. Nek iki wis luntur, Muhammadiyah gedok-gedokan iku. Muhammadiyah temenan itu gak boleh ngelakoni kayak gitu. Nggih? Nomor pinten tadi? Nomor 5. Nah, ini penting, Bu. Bapak, berteman dengan orang yang soleh, karena orang yang soleh itu bisa memberi syafaat. Diterangkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, nanti pada hari kiamat, jika seorang masuk surga, pertama kali kakinya ini masuk surga, pertama kali yang ditanyakan ke Allah adalah, ya Allah, mana temanku? Ya Allah, mana istriku? Ya Allah, mana dulurku? Mana temanku? Kanu yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana. Ya Allah, mana temanku yang sholat bareng aku, yang puasa bareng aku? Ya Allah, pundi ya Allah. Jadi orang soleh masuk surga, pertama kali yang ditanyakan itu teman-temannya. Ini gunanya kajian ngeten iki, biar kita nggak mikir dunya tok. Pertama kali masuk surga yang dicari teman dekatnya. Ya Rabbi kanu yusalli, ya Allah dulu sholat bareng aku, dulu puasa bareng aku, ten pundi sakniki ya Allah. Maka Allah katakan, perhatikan, unduru ilan, lihatlah ke neraka, akhriju man araftum, keluarkan siapa saja yang engkau kenali di dunia dulu. Berteman sama orang soleh. Orang soleh nggak harus ustadz, orang soleh nggak harus kiai, orang soleh nggak harus profesor doktor, ndak. Orang soleh itu orang yang bagaimana, Ustaz? Orang soleh adalah ya orang soleh. Guyu sampai ini. Ustadz nakal ya banyak, kiai nakal ya banyak. Jadi orang soleh itu sinten? Orang soleh ya orang soleh. Salat tepat waktu. Sampeyan titeni wong, salat tepat waktu. Bakti kepada orang tua, menolong orang yang susah. Gak sombong, tawadhu, meringankan beban orang lain, tidak menyakiti orang lain,
menjaga aturan Islam, memakai jilbab, sholat berjamaah tepat waktu, sholat malam. Ini orang soleh, meskipun dia adalah tukang parkir, meskipun dia adalah penjual tempe bosok di pasar, dia orang soleh. Wis tempe sik bosok bisa. Jadi nggak harus orang soleh itu orang yang punya jabatan. Saya mau cerita, boleh? Terakhir ini, cerita ini terakhir. Masih ada waktu enggak? Kok semangat? Tentang orang soleh ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, rubba as'asa akhbar madfu'in bil abwab, walakin law aksama ala Allah la abarra. Ada orang itu di dunia, rambutnya kucel, pakaiannya berdebu, kusut. Kalau dia bertamu, pintunya langsung ditutup, tidak ada orang mau dia tamu. Walakin akan tapi jikalau dia itu bersumpah, Allah mengabulkan sumpahnya. Jangan tertipu dengan penampilan manusia. Zaman dulu ada seorang imam namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Ini saya akhiri dengan cerita ini. Al-Imam Ibnul Munkadir ini ulama besar, terkenal, kecuali yang nggak kenal. Terkenal beliau. Saya mencari di internet Al-Imam Ibnul, keluar biodatanya beliau, biografi. Al-Imam Ibnul Munkadir ini ulama Medina, kota Medina. Pada zamannya kota Medina ini kering kerontan, nggak turun hujan, tumbuhan banyak yang mati, kurma-kurma banyak gagal panen. Akhirnya penduduk Madinah melakukan sholat istisqa, walam yustaskun, tetapi belum Allah turunkan hujan. Akhirnya Al-Imam Ibnul Munkadir berazam, tekad dalam hatinya, nanti malam aku akan keluar ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu nggak ada listrik ya. Saya akan sholat di Masjid Nabawi, mencari tempat yang paling sepi di penghujung masjid. Aku akan sholat agar Allah menurunkan apa? Hujan. Datanglah sepertiga malam terakhir, jam 2, jam setengah 2, beliau berjalan ke Masjid Nabawi. Sepi, tidak ada orang, gelap gulit, gelap dulu nggak ada listrik. Beliau berjalan mencari tempat yang paling sepi. Ternyata beliau kedahuluan orang. Ternyata beliau apa? Kedahuluan orang. Orang itu sholat malam berada di balik tiang. Terus orang ini berdoa, Allahumma aqsamtu bismika antunzila alainal ma fi hadhil laila. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan pada malam hari ini. Kata Al-Imam Ibnul Munkadir, orang ini aneh. Ini doanya kok semi makso. Ngerti maksudnya? Tidaklah orang ini menurunkan tangannya ketika berdoa, langsung hujan deras, langsung kontan, terus. Orang tadi bersumpah loh Pak. Seandainya tadi orang ini mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu turunkan hujan, ternyata gak turun hujan, dia itu melanggar sumpah. Wajib bayar kafarat, kasih makan 10 orang, atau kasih pakaian 10 orang, atau memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Itu kafarohnya orang yang sumpah tidak terlaksana. Tapi Allah sayang sama orang ini. Allah nggak ingin orang ini membayar kafarat. Belumlah dia istisqa, boleh nggak ngangkat tangan? Minta hujan boleh ngangkat tangan. Belum sempat menurunkan hujan deras. Kata Imam Munkadir, ini orang ini, siapa orang ini? Kata siapa tadi? Imam. Siapa orang ini? Maka orang ini berdoa, sholat sampai subuh. Subuh ada adzan, masuk soft, keluar ditututi. Siapa orang ini? Zaman dulu gak ada listrik. Dia masuk rumah kehilangan jejak, nggak tahu masuk rumah mana. Esok harinya, malam harinya lagi, Imam Ibnul Munkadir kedahuluan lagi sama orang itu. Kata Imam Ibnul Munkadir, aku harus tahu siapa laki-laki ini. Setelah sholat subuh dibuntuti, masuk rumah. Al-Imam Ibnul Munkadir tahu orang ini rumahnya di sini. Tapi kan nggak mungkin bertamu waktu subuh toh, pulang. Yang penting sudah tahu apa? Rumahnya. Ketika waktu duha, jam 9, jam 10 atau jam setengah 9,
Al-Imam Ibnul Munkadir datang ke rumah tersebut, pengen tahu siapa orang itu. Beliau mengetuk pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka. Ketika dibuka, alangkah kagetnya Al-Imam Ibnul Munkadir. Ternyata laki-laki yang doanya langsung dikabulkan Allah itu adalah imam siapa kira-kira? Bukan imam, tapi beliau adalah penjahit sol sepatu. Orang yang tidak dikenal. Bukan imam, ya sol sepatu itu. Akhirnya Imam Ibnu Qadir mengatakan, loh, bukankah panjenengan yang tadi malam sholat, yang langsung Allah, yang Anda berdoa minta hujan, Allah turunkan hujan, bukankah itu panjenengan? Maka orang ini marah dan mengatakan, da'ni wa rabbi wa ibadati, jangan engkau ikut campur ibadahku, pulanglah. Jangan engkau terlibatkan diri dengan urusanku sama Allah. Jangan engkau masuk dalam ibadahku. Pulang. Beliau mikir di rumah ini, nyesel, kenapa kok saya pengen tahu gitu. Akhirnya Al-Imam Ibnu Qadir balik lagi minta maaf. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak dijawab. Tidak dibukakan pintu. Ditunggu salam lagi sampai 3 kali, tidak dibukakan pintu, tidak dijawab. Tiba-tiba tetangganya datang, wahai guru kami, kemarin semenjak panjenengan bertamu kemudian panjenengan pulang, tukang sol sepatu ini membersihkan barang-barangnya, mengangkuti semua barangnya, dikemas-kemas, kemudian beliau itu pergi tanpa berpesan apapun kepada kami para tetangganya. Artinya orang soleh itu bukan dilihat dari pakaiannya. Orang soleh tidak dilihat dari apa tadi? Itu Pak, sebab doanya hamba diterima oleh Allah. Di antara sebabnya itu apa? Ikhlas. Beda dengan orang zaman sekarang ini, dikit-dikit diupload di status. Umroh selfie di depan Ka'bah, cekrek, ditaruh di status. Alhamdulillah saya sedang di depan Ka'bah. Mudah-mudahan panjenengan nyusul aku. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah tadi malam bisa sholat berjamaah sama istri. Ada nggak seperti itu? Nggak boleh. Orang sampean umroh itu loh, waktu di mikot panjenengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu tok ya Allah, Allah saja. Nggak usah di foto dikirim. Sama ini pengen mabrur apa nggak mabrur? Kalau pengen mabrur, kalau umroh haji jangan suka selfie. Ayo tolong difoto aku tak berpose di depan Ka'bah. Ada nggak seperti itu? Pertama dia itu nggak berdoa, tapi berpura-pura seakan-akan apa? Ini sudah dosa. Kedua riya. Iman hartanya yang sama yang hilang itu. Allah nggak butuh ibadah kita yang diiringi dengan keriaan. Makanya harus ikhlas. Contohnya orang tadi itu tidak ingin diketahui manusia, makanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada, tapi insya Allah cukup sampai di sini karena waktu yang diberikan ke saya cuma 1 jam. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Kalau memang boleh ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya nggak saya jawab. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Pertanyaan bagus. Bapak sinten? Pak Suwarno Sungkono. Masya Allah, pertanyaan bagus Pak.
Jadi sekarang ini banyak solawat-solawat yang aneh-aneh. Ya, dikatakan tadi solawat naria. Sampean tahu artinya nar itu apa? Nar, apa artinya nar? Hah? Makanya jangan pakai solawat itu. Apalagi mereka mengatakan barang siapa membaca solawat ini sebanyak 4.444, kan gitu toh? Pertanyaan saya, siapa yang membuat bilangan ini? Paham gak maksudku loh? Rasul nggak menetapkan, Allah tidak menetapkan, para imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak pernah melakukan itu. Solawat itu mulia. Wong Muhammadiyah kudu solawat loh. Ojo sampai Muhammadiyah anti solawat. Ya, orang Muhammadiyah harus solawat. Tapi solawat sing piye gitu loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asron. Sapa wonge sing membaca solawat 1 kali, Allah balas jadi berapa? 10. Tapi caranya bagaimana? Solawat yang diaturkan Nabi, membuat sendiri, ya. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalul bihir rohoibu. Sampeyan tahu enggak artinya itu? Tanhalu bihil uqadu, dengan Nabi Muhammad segala kesulitan hidup akan terurai. Wa tanfariju bihil kurab, dan dengan Nabi Muhammad segala gundah gulana akan hilang. Wa tuqadha bihil hawaij, dan dengan Nabi Muhammad segala keinginan hidup akan tercapai. Kita berdoa kepada Nabi Muhammad apa kepada Allah? Rasulullah mulia, tidak perlu kita angkat di atas tempat yang seharusnya diberikan Allah kepadanya. Jadi sholawat itu syariat Islam. Kata Rasulullah, barang siapa yang disebut namaku kok tidak mau sholawat, berarti itu orang pelit. Benar, itu nggak salah. Tapi sholawat yang bagaimana? Apakah sholawat yang diajarkan Rasulullah? Apakah sholawat-sholawat yang diajarkan oleh orang-orang dengan bilangan tertentu yang tidak sesuai tuntunan? Sedangkan kita tadi jelaskan, di antara yang harus sesuai adalah bilangan. Ketika dikatakan barang siapa membaca sholawat ini sebanyak 4.444 kali, dari mana bilangan ini? Oke, jadi monggo sholawat, monggo istighosah, monggo tahlil, tapi caranya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lain monggo. Yang dicontohkan oleh Rasul belum disebutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam sholat, ngeten nggih, kalau dalam sholat, karena ada sholawat dalam sholat, ada sholawat di luar sholat, nggih, gitu. Kalau dalam sholat Rasulullah beri contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat kita kudu ngikuti Nabi. Dan dalam sholat Rasulullah kalau bersolawat ngeten, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, tak pakai sayyidina. Ini kalau dalam sholat. Karena nggak mungkin Rasulullah dalam sholat mengatakan, ya Allah berikan sholawat kepada majikanku atau tuanku. Kan nggak mungkin Rasulullah ngomong kayak gitu tuh. Wong untuk dirinya sendiri. Paham nggih? Berarti artinya Rasulullah nggak mungkin ketika sholat membaca sayyidina. Sedangkan dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedangkan dalam sholat ini Rasulullah nggak ngomong sayyidina. Itu dalam sholat, Pak. Adapun di luar sholat dan non sholat dan non sholawat boleh kita ngucap sayyidina, boleh. Jangan anti sayyidina, tetapi kita tempatkan pada tempat. Contoh, kita umat Islam harus mengikuti petunjuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh apa enggak? Wedi ngomong oleh. Ini bukan sholawat, tetapi menyebutkan nama Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin Ansor, terluka parah, ditandu sama sahabat. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, ini para sahabat Ansor duduk-duduk.
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Qumu ila sayyidikum. Berdirilah dan sambut sayyidikum, tuannya kalian. Kalau Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah memerintahkan, "Qumu ila sayyidikum." Pergilah. Jadi berdiri itu ada dua, Pak. Ada berdiri yang boleh, ada berdiri yang tidak boleh. Berdiri yang boleh itu berdiri terus menyambut, itu boleh. Jadi kalau ada tamu datang, saya berdiri terus saya menyambut, itu boleh. Yang tidak boleh itu berdiri tanpa menyambut. Tanpa apa? Misalnya gini, Bapak Presiden telah datang, hadirin dimohon berdiri. Ini betul angsal, aslinya betul angsal. Paham nggak maksud saya? Ada dua. Sampean setuju nggak setuju terserah. Sing penting tak sampai no kan ngoten. Ya ngoten nggih. Lah Rasulullah mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah dan sambutlah tuan kalian. Jadi kalau Sa'ad bin Mu'ad saja boleh, maka Rasulullah lebih layak untuk boleh, gitu lagi. Tetapi kalau sudah bab sholawat dan bab sholat, terutama bab sholat, tidak boleh ditambahi apa? Sayyidina. Tapi kalau dalam percakapan, dulu Sayyidina Muhammad tidak pernah melakukan itu, boleh. Tapi kalau sholat tidak boleh. Adapun kalau sholawat, Allahumma ala Sayyidina, di luar sholat sesekali boleh. Sholawat loh ya, sesekali boleh kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat tidak ada apa? Tidak ada contoh ya. Tapi kalau sesekali boleh. Adapun non sholat, non sholawat dibolehkan oleh para ulama. Dipahami nggih? Nggih, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Iya. Yang pertama dulu biar dengarkan, Pak. Untuk bacaan Sayyidina pada lafaz sholawat ketika khutbah apakah diperbolehkan? Bagaimana lafaz sholawat ketika kita disuruh memperbanyak di luar sholat? Oke. Jadi yang pertama, bagaimana bacaan sholawat ketika khutbah Jumat? Sebenarnya boleh saja, yang penting redaksinya itu nggak menyalahi syariat. Contoh gini, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyinal karim Muhammadin sallallahu. Tidak ada masalah. Yang penting, tapi yang dipertanyakan tadi Sayyidina ya. Kalau saya pribadi saya nggak pakai Sayyidina. Tapi kalau ada orang sesekali dan tidak terus-terusan, saya masih mudah-mudahan Allah mentoleransi yang seperti itu. Oke. Ya, baik. Kalau Rasulullah jelas, Rasulullah tidak mungkin membaca apa? Sayyidina, karena nggak mungkin Rasulullah itu menyayidkan dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak membaca Sayyidina dalam khutbah Jumat saya. Jadi setelah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama, terserah. Yang penting redaksinya tidak ada penyelisihan, boleh. Dan kalau saya pribadi lebih baik ditinggalkan lafaz Sayyidina. Kecuali non sholat dan non sholawat tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, tentang masalah bagaimana cara kita membaca sholawat. Sholawat itu kan banyak, Pak. Satu, ketika kita tahiyat apa? Tahiyat akhir atau tahiyat awal. Kedua, ketika kita setelah selesai mendengarkan apa tadi? Adzan. Tiga, ketika nama Nabi Muhammad disebut. Atau terlepas dari itu semuanya kita berdoa. Terus kita, termasuk itu juga sebelum berdoa. Jadi sebelum berdoa itu, satu, kita memuji Allah. Dua, kita bersolawat kepada Nabi. Terus setelah itu kita berdoa untuk diri kita dan untuk orang lain. Rasulullah mengatakan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alayya.
setiap doa akan terhalang sampai dibacakan sholawat. Bukan berarti menjadikan Rasulullah tawasul, bukan. Tapi beradab, jangan membaca pujian, berselawat baru kita berdoa. Nah, terlepas dari itu semuanya boleh kita sambil menunggu waktu sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, berselawat kepada Nabi, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat-sahabat beliau. Tidak ada masalah selama tidak dalam hal-hal yang keluar dari syariat, boleh-boleh saja. Ya. Nah, terlepas dari bebas tadi, 1 ketika tahiyat, 2 ketika selesai menjawab adzan, 3 ketika nama Rasulullah disebut, 4 ketika kita berdoa. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kaidahnya itu lihat surat Al-A'raf 205, wis itu kaidahnya. Wadkur rabbaka, dzikirlah. Di antara dzikir adalah apa? Sholawat. Bagaimana caranya? Fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri, tidak mengeraskan suara, lirih sendiri, tidak rame-rame. Itu kaidah. Surat apa tadi? Al-A'raf 205. Kaidah itu silakan dipegang dan terapkan dalam tahlil, terapkan dalam tahmid, terapkan dalam tasbih, terapkan dalam sholawat, terapkan dalam zikir-zikir yang lain. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari segi lafadznya tidak apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad, dari segi lafadznya boleh. Tapi bagaimana caranya? Kembali ke surat apa tadi? Al-A'raf. Sudah, ada lagi. Ibu, monggo Bu. Silakan Ibu. Halo, Ibu. Ini Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita punya harta, kemudian kita terlibat berupa mobil, sawah, atau mungkin yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita cara membuatnya atau mungkin ukurannya, ukuran bagi apakah sudah berupa barang atau benda, otomatis kan bukan berupa uang, tapi berupa barang. Dan bagaimana tata cara zakat dan ukurannya, kemudian biasanya berupa makanan atau berupa yang lainnya. Terima kasih. Baik. Mobil yang dipakai, rumah yang ditempati tidak dizakati. Kalau sekiranya mobil yang dipakai, rumah yang ditempati itu dizakati, kabeh wong zakat kabeh. Betul enggak? Hatta wong miskin pun punya rumah, kalau dijual juga mahal itu. Betul enggak mboten? Nah, makanya rumah yang ditempati, mobil yang dipakai, adapun sawah, bukan sawahnya yang dizakati, tapi hasilnya. Sama dengan mobil. Mobil itu kalau dipakai untuk sendiri nggak dizakati. Tapi kalau punya mobil 10 dan direntalkan, punya hasil, dizakati. Jadi kalau kita punya mobil, kita pakai, tidak dihitung zakatnya. Kita punya rumah, kita pakai, tidak dihitung zakat. Kecuali kalau kita punya rumah 5, memang kita niat jual belikan, berarti ini dizakati bukan karena rumahnya, tapi karena zakat barang dagangan. Bisa dipahami ya? Jadi ngoten Bu, misalnya nih ada orang punya mobil, punya rumah, terus dia ini punya uang nganggur plus emas, karena emas sama uang itu ilahnya sama, dianalogikan, dikiaskan dengan ilah, sama-sama berharga. Kalau misalnya uangnya ini cuma 30 juta, tapi emasnya 5 kilo misalnya, kira-kira wajib zakat apa enggak? Wajib, meskipun uangnya enggak sampai. Ya, tapi kalau saya ini punya mobil, punya rumah, kemudian uang saya ini saya total tabungan sama
tabungan saya sama emasnya ini sampai 60 juta, ya 60 juta itu dizakati kalau sudah sampai 1 tahun tanpa melibatkan rumah sama mobil. Di total dikeluar. Jadi ngeten. Contoh konkret aplikatif gini. Saya sekarang bisnis. Saya total harta saya ini bulan apa ini? Rabiul Awal ya. Rabiul Awal tanggal 20. Tanggal 20 Rabiul Awal saya lihat uang saya ini sekarang 45 juta. Berdasarkan hitungan tadi 1 gramnya 500, sampai nisab apa enggak? Sampai. Tanggal 20 Rabiul Awal sampai nisab. Apakah saya zakati? Tidak. Islam ngasih waktu berapa? 1 tahun. Kalau 1 tahun tepat 20 Rabiul Awal tahun depan saya lihat lagi, loh kok sekarang tinggal 30, nggak wajib zakat. Ternyata tanggal 20 Rabiul Awal tahun depan saya lihat, loh kok tetap atau bahkan naik, berarti saya keluarkan 2,5%-nya. Jelas Pak? Nah, terus apa lagi? Ada yang ingin saya sampaikan kok lupa. Terus kalau zakat sawah sudah tahu kan? 5% atau 10% tergantung irigasinya. Ngoten nggih Mbak, sama dipahami Mbak? Alhamdulillah. Sudah Nggih. Mugi-mugi bermanfaat. Mohon maaf saya ini nggak bisa coro alus jadi ngomongi ngoko, tapi mugi-mugi saged dipun mangertosi lan mugi-mugi napa ingkang sampun kula sampaiaken niku wau saged dados sesuluh ten nggone manah kula lan panjenengan sedaya, lan mugi-mugi napa ingkang sampun kita lampahi niki dados pemberat amal timbangan kebaikan kita ten akhirat. Lan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus perguruan ini. Saya belum kenalan dan belum sempat untuk berkenalan, tapi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya sangat senang melihat orang-orang yang ngaji, banyak yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semuanya pada hari kiamat kelak. Makaten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.